Okay, let's go. Persembahkan oleh Rendi Farera Sanjaya. Emas kelima untuk Indonesia dari cabang renang 100 meter putra gaya punggung. Yang dipersembahkan oleh Jason Donovan Yusuf. Emas keempat untuk Indonesia dari cabang badminton beregu putra. Yang dipersembahkan oleh tim bulu tangkis beregu putra Indonesia. Emas ketiga untuk Indonesia dari cabang petan kue kategori single putra yang dipersembahkan oleh Andri Irawan. Emas kedua untuk Indonesia dari cabang kano di nomor kayaks campuran 500 meter yang dipersembahkan oleh tim kano Indonesia. Emas pertama untuk Indonesia dari cabang taekwondo kategori beregu putra yang dipersembahkan oleh tim taekwondo Indonesia. Si Malaides, si sombong Malaides ini kok jauh sekali untuk perolehan medali sementara. Mereka tercecer di nomor 6. Kalau Kamboja nggak ngundurkan diri bisa-bisa nomor 7 ini. Oke, kita akan bahas medali yang didapat itu ada kita nomor 2. Di SEA Games ini saya perhatikan dari dulu tuan rumah selalu juara dengan cara memperbanyak cabang yang olahraga yang mereka kuasai. Tapi kali ini di Thailand banyak cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade dan Asian Games dimainkan ya. Jadi kalau untuk SEA Games ini perasaan saya negara yang nomor 1, nomor 2 di perolehan ranking klasemen terakhir nanti itulah yang sesungguhnya kuat biasanya. Nah, untuk sementara yang akan saya bahas di sini saya harus appreciate regu bulu tangkis beregu putra. Ini nanti kita putar setelah ini videonya. Beregu putra ini kenapa? Karena ini lapis kedua kita yang main melawan lapis pertama Malaides, unggulan pertama mereka. Ya, ini sangat saya lihat kok di komen medsos marah-marah banyak supporter Malaides. Nanti kita bahas. Terus ya yang kedua renang udah dapat di cabang gaya punggung itu ya baksuk. Ya. Baksuk. Gaya punggung 100 meter itu emas dan peraknya justru dapat dengan atlet kita itu. Sebagai coach renang saya sangat bangga sekali. Saya sudah kasih tahu olahraga itu lambang dari kemakmuran suatu bangsa. Lihat aja di Olimpiade yang nomor 1 Cina kemarin kan, nomor 2 Amerika, nomor 3 Jepang. Yang saya salut itu Jepang kemarin. Kenapa? Karena negaranya kecil kan, populasinya dikit kok bisa nomor 3 luar biasanya. Kenapa? Karena sistem pembinaan usia dini yang berjenjang yang sangat masif di Jepang ini. Saya tahu karena saya di sini dan 2 bocil saya di grassroots, jadi saya paham sekali. Dan saya juga melatih renang dari anak-anak umur kelas mom and toddler, bayi, umur 8 bulan, udah diperkenalkan ke akuatik, sampai ke competitive age lah, sampai ke teenager. Ya. Without further ado, lihat dulu cuplikan ini nanti kita. Akhirnya bisa disamakan 19 sama. Oh, kita lihat blok serang yang mengejutkan tadi. Juno
tidak menyangka bola justru didorong ke belakang hingga tidak sempurna kembalian dari Junhao. Match point 20-19 bagi Alwi. Oh, tersangkut di net akhirnya. Laga ini dimenangkan oleh Alwi Farhan. Kita lihat bagaimana tengilnya Alwi Farhan. Iya. Ekspresi yang kerap kali mengundang amarah lawan dan kadang-kala juga kawan, Bung Dar. Betul, 21-19. Game kedua dimenangkan Alwi. Berikan poin pertama bagi Indonesia. Ya, Tiara dan juga pemirsa, luar biasa sekali euforia dari SEA Games 2025. Ini SEA Games ke-33 yang juga diselenggarakan di Bangkok, Thailand, dan juga di Chonburi. Pada hari ini ada 2 lokasi yang digelar beberapa cabang olahraga, yang mana dari keseluruhan pada hari ini memang untuk pertandingan sendiri sudah usai dilaksanakan semuanya dan akan dilanjutkan besok untuk beberapa cabang lainnya. Total hingga hari ini Indonesia sendiri sudah meraih 21 medali. 5 diantaranya ini merupakan emas. Tadi emas pertama diraih di cabang taekwondo. Ini di recognize pomsi pria. Lalu juga dilanjut oleh kanu. Ini di kayak campuran 4.500 meter. Lalu badminton bergu putra yang berhasil mengambil kembali medali, yang mana pada tahun 2023 kemarin juga bergu putra di badminton ini berhasil mendapatkan medali emas. Artinya ini back to back dari badminton. Lalu juga dari pentang, ini Andi Irawan berhasil menyerahkan atau mendapatkan emas untuk Indonesia. Dan dari akuatik sendiri, titik tempat saya mengabarkan, Jason Donovan Yusuf ini berhasil menjadi yang tercepat mendapatkan medali emas untuk Indonesia di kategori renang 100 meter gaya punggung. Bukan hanya medali emas, namun pada cabang ini, pada kategori ini juga Indonesia mendapatkan perak, yaitu dari Farel Armandio Tangkas, yang mana dua-duanya berlaga di kompetisi yang sama. Ini merupakan kejutan yang luar biasa dikarenakan juga Jason ini merupakan perenang yang baru, seperti itu, baru pertama kali mengikuti SEA Games langsung mendapatkan medali emas. Bahkan tadi juga kami sempat berbincang bersama Jason bahwa sebetulnya lawan-lawannya ini cukup sulit. Di negara-negara lain, terutama Singapura, ini merupakan perenang senior yang sudah beberapa kali juga mendapatkan medali di kategori yang sama. Namun mental yang dibentuk yang sudah ditempa oleh PB Aquatic ini selama beberapa bulan, mengikuti juga beberapa kompetisi di dalam maupun di luar negeri, ini membuat mental dari para perenang Indonesia ini menjadi cukup bagus, di mana akhirnya Jason dan juga Farel ini berhasil mengamankan posisi 1 dan 2, emas dan juga perak untuk Indonesia. Selain dari itu juga perak ini total ada 8 dan sisanya perunggu. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua. Yang berada di posisi pertama adalah tuan rumah Thailand dengan lebih dari 40 medali. Nah, besok sebetulnya peluang emas untuk Indonesia masih sangat banyak karena ada beberapa final yang akan dilaksanakan besok. Salah satunya adalah akuatik. Besok ada 50 meter. Bersih, Yohana dan Pascal. Masuk. Iya. Kali ini satu spike lurus dari Pascal Iramahuzi. Karena ke posisi 1 tidak ada blok yang cukup efektif dari Malaysia. Iya, walaupun Unggul cukup nyaman Indonesia. Medioku. Receive yang cukup menyulitkan sang toser. Oh, masih ada serangan cukup keras tadi. Ajeng angkat bola dan Caca. out ya. Cukup baik tadi Caca melakukan spike terarah. Walaupun sudah dijaga oleh 2 blok, namun masih lolos pukulannya. Bung, kalau kita lihat di sini ada tim manajer Laudri Mas Paitela. Ya. Tentunya dia seorang toser yang tentunya dengan bimbingannya juga akan melihat bagaimana cara mengumpan. Memperoleh 3 angka. 3 poin diraih. Satu serangan dari Malaysia tidak terlalu keras. Ajeng Sulastri kali ini Shelomita. Oh, keluar. Oh, nampaknya masuk, Bung Den. Masuk ya, Bung, ya, di sudut ya. Iya, Oh. di pinggir sekali. Tidak Posisinya terlampau sangat keras, di ya. pinggir.
Ya, dan ini menjadi poin kemenangan bagi Indonesia. Satu spike yang sebetulnya nggak terlalu sempurna sentuhannya tadi. Tapi karena bola masih jatuh di dalam area permainan, sehingga menjadi poin pamungkas untuk Indonesia membungkus Iya, kemenangan masuk Bung. di Di posisi pertandingan. 2 persis di garis. Alright, udah kita lihat tadi kan. Nanti saya taruh lah juga tadi itu volley. Kenapa? Karena saya udah bahas kemarin, tapi ada hal penting yang ingin saya bahas di sini tentang Malaides ya. Ini teman-teman suruh jangan ngomong Malaysia lagi bang, Malaides. Saya itu bingung karena banyak sekali gelar Malaysia nih. Malaysia, Malaysia, Malaides. Terakhir ini setelah orgy party rekod terbesar dunia kemarin 202 orang satu kali sek party LGBT. Jadi My Guy Des. Ini ada teman yang memperkenalkan di kolom komentar. Itu cocok juga. Jadi kita tergantung situasi lah. Untuk kali ini saya pakai Malay Des ya. Bisa berubah-ubah nanti saya ucapin. Ya, yang menarik kali ini tentang Malaysia ya. Atlet mereka yang ingin saya bahas itu banyak sekali tipe C dengan tipe I. Cina dan India. Kita sebut aja lah. Biar jelas. Orang banyak nggak ngerti kadang. Tipe dari kalangan Chinese-nya dengan India. Yang heran itu dari M kemana ini? Dari kemarin yang dikalahin 3-0 langsung oleh tim voli putri kita, Mega dan teman-teman, itu semua tipe C, Chinese. Namanya juga nama Chinese, beda ya dengan Cindo. Memang betul itu. Chinese Malaysia dengan Chinese Indonesia itu beda sekali. Dari nama aja udah kelihatan. Cindo susah ngomongnya, memang Chinese banget. Nama mereka Chong, Wang Wei, apa begitu. Ngomongnya juga semua ngomong Cina di waktu bertanding juga. Nggak ada ngomong Melayu juga. Ini yang sangat menarik dibahas karena apa? Rupanya betul. Saya lihat yang berjuang itu tipe C, tipe Chinese, India dari olahraga dan ekonomi. Nah, yang tipe M, yang Melayunya ini tukang pasukan sorak gembira aja, cheerleader, keyboard warrior. Yang sibuk serang sana, maki sini, ini yang tipe M ini rupanya. Karena untuk jadi atlet udah susah lagi. Yang cewek ada yang komen itu lucu komennya, ceweknya sibuk sama Bang Bangla katanya. Yang cowok dah jadi pejantan lembut semua. Itu contohnya yang kemarin itu dari 2000 berapa? 202 orang itu separuh lebih tipe M yang Melayu, yang pesta gay kemarin itu, LGBT kemarin. Kalau di Malaysia diomong kunyit gitu. Apa itu kunyit saya nggak tahu. Itu pesta sonsang kemarin. Ini fenomena yang sangat menarik menurut saya loh. Kok apa semua cabang olahraga mereka berlahan tapi pasti menghilang, kecuali sepak bola aja lah lagi ya. Jadi mereka berubah menjadi cheerleaders, sorak gembira, tukang sorak, keyboard warrior, istilahnya sombong-sombong kuar-kuar di medsos, hina Konoha, IQ 78, itu jagonya tipe M ini. Duit kamu murah, IQ 78 cocok sekali tipe M ini. Tapi prestasi dari ekonomi sampai olahraga, sain nih kayaknya Chinese dengan India yang menggendong Malaysia ini. Ini betul sekali loh. Di olahraga ini kelihatan, saya heran juga. Lihat atletnya sejauh ini, yang putra kemarin badminton hampir Chinese juga. Voli putri coba bandingkan tim voli putri kita dengan tim voli putrinya Malaysia. Malaysia 100% C, Chinese.
Nama Chinese, bahasa-bahasa Mandarin. Indonesia, perhatikan pemain timnas Indonesia itu lengkap dari timur, wajah timur ada, wajah oriental ada, persis perwakilan wajah Melayu ada, persis perwakilan Indonesia itu tipikal negara besar. Lihatlah atlet Amerika, negara besar yang demokrasi ya, yang didiami banyak suku bangsa dan ras seperti Amerika. Indonesia mirip, coba lihat pemain-pemain mereka. Macam-macam warna kulit, ras, agama, asik dilihat begitu loh. Jadi officially kita lihat nanti klasemen terakhir, peringkat perolehan medali terakhir kita gimana. Saya berharap si Pelik kemarin itu yang juara di junior dunia di breaststroke 50 meter kemarin bisa meraih emas. Saya berharap adik-adik ini sampai ke Olimpiade dapat medali emas ya, apalagi di renang itu sangat membanggakan. Cuman perenang Singapura kemarin yang sempat medali emas di butterfly kalau nggak salah, itu pun karena dia besar di luar negeri. Ya begitu saja update hari ini. Ini yang fakta yang sangat menarik. Tipe India dan Cina yang menjadi atlet Malaysia lebih banyak sekarang. Dan yang Melayunya, yang Mahawangsanya jadi sorak-sorai saja. Cheerleaders, keyboard warrior, yang sibuk koar-koar di sana. Itu saja untuk hari ini. Alright. Update berikutnya nanti. Semoga terakhir tim bola kita yang cewek udah ke perempat final positif. Yang cowok mudah-mudahan lah kita positif thinking aja. Saya yakin Vietnam pasti akan berusaha ngalahin Malaysia. Kalau Malaysia mau mencoba main aman itu bahaya dia nanti. Karena Vietnam akan mencoba mengalahkan Malaysia, itu gengsi mereka. Bukan masalah tolong Indonesia apa enggak. Kenapa? Kalau mereka menjadi runner up terbaik Vietnam, mereka akan berhadapan dengan Thailand. Itu mereka nggak mau sekali. Mereka lebih pilih, kalau boleh milih, pasti mereka pilih bertemu dengan Filipina di awal-awal. Di final bolehlah bertemu Thailand. Ya, mana tahu bola itu kan bulat, kita bertemu dengan Malaides. Itu lebih asik. Alright? Oke, itu saja. See you tomorrow. Karena itu tidak berjalan dengan lancar karena Indonesia memegang kendali sejak bola pertama. Begitu laga dimulai, Indonesia langsung mengambil alih permainan. Set pertama hanya butuh beberapa rally untuk menunjukkan superioritas Indonesia. Kesulitan Malaysia terlihat jelas ketika setter mereka mulai kehilangan ritme. Smash spiker Malaysia berkali-kali dipaksa melakukan pukulan terburu-buru karena tekanan blok Indonesia. Pelatih Malaysia bahkan sempat meminta time out cepat di kedudukan 10-4. Namun itu tidak mengubah momentum. Indonesia menutup set pertama dengan skor 25-12. Kamera menyorot pelatih Malaysia yang terlihat menghela napas panjang. Sebuah ekspresi frustrasi yang tak bisa ia sembunyikan. Selain kemenangan, sorotan utama pertandingan ini adalah kembalinya Megawati ke performa terbaik. Banyak yang meragukan apakah ia bisa kembali ke level tertinggi setelah masa-masa sulit di klub sebelumnya. Namun malam itu, semua keraguan terjawab. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan biasa. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia datang ke SEA Games Thailand 2025 dengan kekuatan penuh dan kesiapan total.